Lalu yang kedua, apa ciri-ciri orang yang takwa yang sudah Allah siapkan berupa surga? Wal kadhiminal ghaiz. Yang ketiga, orang-orang yang mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsunya dikala dia dihadapkan oleh sebuah persoalan, maka dia termasuk orang yang pemenang. Laisa syadidu bisra'ah wa innamas syadid alladhi yamliku nafsah. Bukan yang dikatakan orang hebat adalah orang yang ahli gulat, kata Nabi. Tetapi orang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dikala menghadapi berbagai macam problema persoalan hidup. Maka pertanyakan pada diri kita, apakah kita sudah sanggup mengatasi segala macam problema kehidupan? Maka kita akan dijanjikan Allah, yaitu surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Itu yang kedua. Mudah-mudahan ciri yang pertama tadi, yang pertama tadi kita senantiasa infak di jalan Allah, baik dikala senang maupun susah. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi dikala menghadapi persoalan. Ibnul Qayyim Az-Zawzi, dia pernah membagi sabar itu adalah kunci untuk kesuksesan dalam hidup. Yang pertama, as-sabru indal ibadah. Bagaimana ketika kita melakukan ibadah, kita miliki jiwa sabar, maka ibadah kita akan mencapai titik khusyuk. Yang kedua, as-sabru indal musibah. Bagaimana ketika kita ditimpa musibah, kuncinya kita sabar. Musibah ini adalah datangnya dari Allah. Idza asabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika datang musibah, hendaknya kita berkata kalimat istirja, kalimat yang kita kembalikan kepada Allah. Inna lillah. Kita semua adalah milik Allah dan kita akan kembali ke hadirat Allah. Ruh milik Allah, jasad kita milik Allah. Semua yang ada tubuh kita adalah semua milik Allah. Kita tidak miliki apa-apa, semua titipan. Ruh adalah ciptaan Allah, satu ketika akan kembali kepadanya. Kalau ini berpikir kita semacam itu, maka kita akan ikhlas dalam menghadapi kehidupan ini. Maka muncullah itu yang namanya sabar ketika dihadapkan musibah. Lalu yang ketiga, kata Ibnul Qayyim, as-sabru indan ni'mah. Bagaimana ketika kita diberikan kenikmatan yang berlimpah ruah, mampukah kita dengan kenikmatan itu mengendalikan kenikmatan itu ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak orang yang bergelimang dengan dosa, berapa banyak orang yang bergelimang dengan kemaksiatan. Antara mereka kelebihan harta. Umumnya harta akan muncul kepada wanita, tahta, dan jabatan. Ini adalah sebuah prediksi yang disinyalir oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan muncul di akhir zaman, di mana umatku nanti, kata Nabi, akan diuji berbagai macam ujian. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnati ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujian, dan ujian umatku, kata Nabi, al-mal, yakni ad-darahim, yaitu harta.